Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 709 ayat 1. Yesus mengasihi aku, dibeli manduk Tuhan, nanggale met peang, tong dona punanaan. Yesus Tuhanku, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 23 Oktober 2020 dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 6 mengatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai anggo Kristusi songon anak si gom-gom bagasna, hitado bagasna anggo gomos tatiop ro di ujungna hiras niroha nama ngasahon nihirimi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Ibrani adalah kata nasihat berpusat pada Yesus Kristus, imam besar kita. Ia ditegakkan sebagai kurban terakhir. Kitab Ibrani juga menyampaikan bagaimana Allah telah berbicara kepada kita di dalam anaknya dengan cara yang berbeda dari dulu-dulu, yang diwakili oleh malaikat yang menjadi perantara hukum Taurat, yang merupakan dasar perjanjian lama. Yesus, anak Allah itu, lebih mulia daripada malaikat-malaikat. Maka kita harus mendengarkan firman Allah tentang anak itu, dan lebih serius lagi daripada firman dan hukum Taurat. Allah Bapa berbicara kepada kita dalam anaknya yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dalam keseluruhan surat Ibrani, keutamaan Kristus menjadi dasar untuk tetap mendengarkan berita tentang Kristus yang utama itu. Sebagai anak yang dilantik sebagai Mesias, Raja yang dijanjikan Allah, Kristus menjadi tujuan rencana Allah untuk dunia ini. Kristus menyatakan kemuliaan Allah dan wujud Allah dengan sempurna, tetapi Dia juga menopang segala yang ada dengan firman-Nya, seperti seorang raja. Kristus mengadakan penyucian dosa, baru duduk di sebelah kanan Allah. Mengadakan penyucian dosa tentu merujuk
pada pengorbanannya dan penderitaannya menjadi contoh juga bagi para pengikut-pengikutnya. Kristus adalah firman melebihi nabi-nabi. Sebagai firman, Dia memberi struktur dan makna bagi dunia ini. Sebagai raja, Dia meneguhkan struktur itu dengan menegakkan keadilan, termasuk hukuman. Sebagai imam, Dia memulihkan struktur itu melalui penyucian dosa. Keutamaan Kristus. Kristus adalah perantara Allah dengan manusia yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, dan namanya pun jauh lebih indah dari segala nama yang ada. Mengapa demikian? Ia adalah yang berhak menerima segala yang ada. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia adalah penebus dosa. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebuah pepatah mengatakan bahwa rumahku istanaku. Hal ini akan sangat benar jika rumah tersebut dikepalai oleh Tuhan Yesus dan di dalamnya tinggal sebuah keluarga berisikan orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Musa setia sebagai hamba di seluruh rumah Tuhan, tetapi Kristus setia sebagai putra atas rumah Tuhan. Sama seperti Musa setia di seluruh rumah Tuhan, Yesus telah ditemukan layak untuk lebih besar kehormatannya daripada Musa. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Satu lagi keunggulan Yesus atas Musa disebutkan. Sekarang Musa setia di seluruh rumahnya sebagai seorang hamba untuk kesaksian tentang hal-hal yang akan dibicarakan nanti. Tetapi Kristus setia sebagai putra atas rumahnya. Musa adalah seorang hamba di rumah Tuhan, tetapi Yesus adalah putra atas rumah Tuhan. Perbedaan antara hamba dan anak laki-laki bahwa anak laki-laki sebagai putra menerima warisan, memiliki rumah dan menjadi tuan atas rumah dan menyediakan bagi mereka yang ada di dalam rumah dari kekayaannya. Tetapi para pelayan tidak memiliki apapun di rumah, dan para pelayan mengikuti kata-kata pemiliknya, kata-kata tuannya. Para pelayan menerima bekal dari tuannya, dari pemiliknya. Yesus sebagai anak lebih tinggi dari Musa dalam 3 hal. 1, dia memiliki rumah Allah. 2, dia mengatur rumah Allah. 3, dia menyediakan
rumah Allah. Sebagai perbandingan, Musa hanyalah seorang pelayan di rumah. Dia tidak memilikinya, dia tidak mengaturnya, dan dia tidak menyediakannya dari kekayaannya. Saudara-saudara, gereja Kristus adalah rumah Allah hari ini, yang berarti bahwa Yesus tidak hanya di zaman Musa atau di zamannya sendiri, tetapi pagi ini Dia adalah pencipta kita, pemilik kita, pengusaha kita, dan penyedia segala sesuatu bagi kita. Dia putra Allah. Kita adalah para pelayan. Kita adalah anggota rumah tangga itu. Yesus adalah pencipta kita, pemilik kita, penguasa kita, penyedia segala sesuatu akan apa yang kita perlukan untuk hidup seturut kehendaknya. Saudara-saudara, sudahkah Anda mempercayai keutamaan Kristus dalam hidupmu? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami memuji nama-Mu karena pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami kepadamu. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk setia dan taat kepada Yesus yang adalah pencipta, pemilik, penguasa, dan penyedia segala keperluan kami, supaya kami teguh berpegang dan percaya dalam pengharapan kepadanya. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 709 ayat 1. Yesus mengasihiku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Aku miliknya menurut Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.